Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Isa akan menjelaskan mengenai lembaga negara independen. Jadi, lembaga negara independen adalah sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara. Lembaga tersebut berada di luar struktur pemerintahan. Munculnya lembaga negara independen didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya. Ada beberapa daftar lembaga negara independen di Indonesia. 1. KPU. Mengenai pemilihan setiap Jadi fungsi dari KPU adalah sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara keseimbangan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Yang kedua ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai lembaga mengatur mengenai pembentukan Komisi HAM. Diatur sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyeluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia yang dulu pernah diatur dalam keputusan Presiden. Yang ketiga ada KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, sebagai lembaga yang kuat, bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena penegak hukum Indonesia berada di bawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Yang keempat, KPI. KPI yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Tujuan KPI yaitu KPI sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Untuk mencapai tujuan, organisasi KPI dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran, dan pengawasan isi siaran. Selanjutnya KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menghormati keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang keenam, KPPU. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dibentuknya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya KPAI atau Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan peraturan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Selanjutnya Komnas Perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan persoalan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan berfungsi untuk peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, bahkan kabupaten atau kota. Selanjutnya Dewan Pers. Untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Seiring berjalannya
waktu, Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selanjutnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Didirikannya LPSK dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan. Selanjutnya Pusat Peraturan dan Analisis Transaksi Keuangan dibentuk untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau dibagi-bagi. Selanjutnya ada Ombudsman Republik Indonesia atau ORI yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Selanjutnya Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Pemilu dalam rangka fungsi dari Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Sementara itu, lembaga negara terbagi pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan pemerintahan, antara lain 1. Komisi Ombudsman Nasional, 2. Komisi Hukum Nasional atau KHN, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Dewan Maritim Nasional atau DMN, Dewan Ekonomi Nasional atau DNN, Dewan Pengembangan Usaha Nasional atau DPUN, Dewan Riset Nasional atau DRN, Dewan Pembina Industri Strategis DPIS, Dewan Buku Nasional atau DBN, serta lembaga-lembaga non-departemen 14. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.